Ya, pemilu kada DKI Jakarta sudah bisa dipastikan akan berlangsung 2 putaran. Nah, sampai saat ini Panwaslu DKI Jakarta masih menerima dan memproses beberapa laporan dugaan pelanggaran. Nah, bagaimana nih persiapan dari Panwaslu dalam menghadapi putaran kedua nanti sehingga pemilu kada ini bisa berlangsung lebih jujur dan adil. Untuk itu kita akan sambut Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdan Syah. Terima kasih sudah hadir di NDC malam ini, Mas. Mas pasti pusing banget ya menerima banyak laporan pengaduan saat ini tentang dugaan kecurangan? Ya kalau pusing sih enggak ya, cuman nggak pusing? Stres aja. Oh, beda tipis pusing sama stres ya. Ada berapa banyak sih laporan atau pengaduan yang masuk ke Panwaslu sampai saat ini? Jadi ada laporan, bentuknya ada laporan, ada pengaduan, ada kemudian by email, website segala macam. Kalau tadi disebutkan 54 sebenarnya itu data kami per tanggal 11 Juli pada hari H. Tetapi sampai hari ini laporan ke kami ini sampai tadi jam 12 siang itu sekitar 134. Banyak banget. 134 laporan semua total hampir 90% lebih kepada orang tidak punya hak pilih. Jadi dia udah capek-capek pergi ke TPS, udah ada yang pakai baju kayak pergi kondangan gitu. Udah sampai sana nggak ada namanya. Artinya ketika dia mau nyoblos kan udah 2 nih seharusnya. Dia pikir kan suaminya pendatang baru, dia tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Berarti kan pendatang. Sementara si istri yang memang sudah lama tinggal di sana, seharusnya punya hak pilih. Malah justru nggak punya hak pilih. Contoh seperti itu. Jadi kalau sampai terjadi keretakan rumah tangga bahaya juga. Bahaya. Tadi Pangkasih bilang, suaminya boleh nyoblos, istrinya nggak boleh. Jadi kasihan istrinya, masa suami doang yang nyoblos? Iya kan? Jangan-jangan ya. Si suami nyoblos siapa, Mas? Nah, saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak menekan siapapun. Di bilik suara nggak ketahuan dong nyoblos siapa. Ini ngomongin apa sih? Mas, jadi jangan-jangan golput itu tinggi gara-gara banyaknya laporan tidak ada hak pilih seperti ini, mungkin nggak sih? Sebenarnya itu bisa saja, karena sebenarnya ketika ada surat edaran KPU ya, menjelang H-2 tanggal 9 Juli disebutkan bahwa masyarakat yang tidak dapat undangan, kartu pemilih maupun C6, sebenarnya itu boleh punya hak pilih selama ada dalam salinan DPT. DPT itu daftar pemilih tetap, dipasang di TPS segala macam. Nah, artinya undang-undangan menyatakan bahwa untuk memilih kan 17 tahun atau sudah menikah atau kemudian dia tinggal 6 bulan di Jakarta. Nah, kemudian masuk dalam salinan DPT. Bahwa pada misalkan C6 atau kartu pemilih kan itu teknis saja. Karena didatengin ternyata dia nggak ada di rumah. Tadi kan Bang Toib kan selalu nggak ada di rumah kan. Nah, kemudian ternyata ini menjadi alasan orang kemudian, udahlah, kan gue nggak diundang. Sekarang kan kalau pergi kondangan kan nggak ada undangan juga males. Kan lumayan gocap kan gitu. Nah, artinya lumayan gocap. Oh, biasa ngasih gocap ya, Mas? Lebih dikit sih sebenarnya. 55 kali ya. Lebihnya dikit. Nah, Saudara, ini sebetulnya yang kita undang Panwaslu atau ini? Atau panitia kenduri. Nah, jadi ketika dia itu pergi ke lokasi, pokoknya di lokasi. Jadi maksud saya orang ke TPS karena tidak ada undangan kartu pemilih, tidak ada C6, jadi malas. Sekalian aja lah, saya nggak usah milih. Gitu. Nah, ini ada beberapa alasan. Jadi sebenarnya golput itu ada 2 sebenarnya. Golput by choice, artinya dia memang milih pilihan sadar, itu nggak bisa diutak-atik. Sekitar 15-20% ada di DKI Jakarta, terutama pemilihan cerdas dan nasional. Ada lagi tidak hanya merit by accident ya, tapi ada golput by accident. Golput by accident itu tadi saya sebutin, ketika dia seharusnya dapat undangan kartu pemilih C6 dia nggak dapat. Yang kedua, ketika dimutakhirkan data pemilih, seharusnya namanya ada. Tetapi kemudian ternyata tidak ada. Dalam DP4 itu kan daftar penduduk potensial pemilih yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU tanggal 6 Januari 2012, itu dimutakhirkan menjadi DPS, menjadi 13 April itu jumlahnya 6 juta, tadinya 7.500.000 menjadi 7.044. Kemudian dimutakhirkan lagi menjadi DPT itu 6.983.692. Seharusnya yang nama daftar pemilih tetap adalah tetap. Tidak bisa DPTTT. Daftar pemilih tetap yang tidak tetap. Panjangnya. Itu panjang sekali. Ada juga DPTTTJG. Daftar pemilih tetap tidak tetap juga. Ya artinya sampai hari H ternyata
Ada lagi DPT, TT, GT, GT. Apa tuh? Apa tuh? Hah? Itu salah cetak, Pak. T-nya banyak. Jadi maksud saya, ketika golput itu berdasarkan accident tadi, orang kemudian itu hilang hak pilihnya karena pada maladministrasi. Kemudian PPS atau PPK yang tidak memutakhirkan data pemilih, ini ancamannya sebenarnya pidana. Sampai tadi kami kemari kata malam ini masih banyak juga yang masih mendaftar. Ini baru tingkat provinsi, belum yang melapor tingkat kecamatan, tingkat kota. Nah, kami khawatir yang namanya pemilu kan ada menjaga kedaulatan rakyat dengan cara kemudian memilih one man one vote. Lalu kalau orang nggak memilih, padahal kan tujuan pemilu kan untuk pemilih, kedaulatan rakyat dijaga. Tentu saja Panwas meminta pada KPU untuk membuka yang namanya merevisi daftar pemilih tetap. Lalu responnya seperti apa dari KPU saat ini? Responnya ya galau juga lah, andilau. Antara dilema dan galau. Oh, andilau. Jadi KPU itu ada kemudian yang namanya peraturan KPU yang tidak boleh melakukan pemutakhiran pemilih pada putaran kedua. Nah, artinya kalau dimutakhirkan kembali ada yang namanya petugas pemutakhiran data pemilih. Kan sudah diberhentikan. Masa kemudian dipanggil lagi kan? Ini butuh anggaran dan segala macam. Padahal yang kami minta bukan pemutakhiran data pemilih, tapi lebih kepada revisi terkait penetapan DPT. Karena KPU pada tanggal 2 Juni sudah menetapkan jumlah DPT 6.983.692 pemilih. Tetapi karena ada amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang menyatakan KPU harus memanggil pasangan calon, harus memperbaiki DPT lebih akurat. Yang ketiga tidak boleh merubah tahapan. Akhirnya merubahlah yang namanya penetapan DPT. 6983692 dikurangi 21.344 berubah. Nah, hari ini artinya kan udah nggak boleh nih merubah, kok dirubah gitu kan, itu boleh. Ada terobosan hukum untuk menjaga kedaulatan rakyat. Sekarang banyak atau mungkin ratusan bahkan nanti ribuan warga Jakarta tidak bisa memilih, tentunya KPU harus membuat revisi ulang, penetapan ulang. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Nah, untuk putaran kedua ini persiapannya jadi gimana, Mas? Ya, tadi kita bersiapkan lah. Kenapa sekarang politik uang katakan tidak marak? Kami bisa saja mengklaim bahwa kemarin kami melakukan kampanye stop politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jadi itu kampanye yang terbaru karena selama ini kan orang bilang ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena itu menurut saya ya nggak benar juga gitu loh. Karena bukan apa? Ini akan membangun kultur. Setiap pemilu atau pemilu kada, orang wah di pemilu nih pasti dapat beli motor, tapi bisa beli yang namanya rumah. Udah ada rencana ya? Udah ada rencana. Jadi udah ada perencanaan untuk kemudian yang namanya uang itu dalam pemilu kada itu jadi katakanlah jadi budaya. Orang menjual kedaulatannya dengan 50.000, 100.000 itu menurut saya adalah terlalu rendah. Karena saya ngutip nih, boleh filsuf kata. Iya, boleh. Descartes kalau nggak salah, cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Artinya kalau dia ada kedaulatan rakyat itu kan itu sangat mahal sekali. Beli kedaulatan rakyat itu dengan sebuah kebebasan, dia punya pilihan sadar untuk memilih, tidak kemudian karena uang 50.000 atau 100.000. Jadi ketika di bilik suara, dia seharusnya dengan pilihan sadar, rasional dan cerdas. Ketika kampanye orang menyampaikan misi-visi program bagaimana untuk membangun Jakarta, itulah kemudian dia punya preferensi. Oh, ternyata yang bewokan seperti ini yang saya pilih gitu loh. Atau yang ganteng. Coblos bewoknya. Iya. Nah, atau mungkin maksudnya karena pilihan sadar. iya, atau bikin slogan baru. Benar. Apa? Ambil uangnya, jangan kasih kembalian. Ada Itu kembalian. kasir pasti. Lagian harga kedaulatan terlalu murah, masa 100.000? Harusnya pego dong. Ya sekalian Mas. Pego tuh berapa kali nyoblos? Tapi apakah masyarakat kita sudah secerdas itu, Mas, untuk menanggapi kasus-kasus seperti itu? Seperti Kasih apa uang? kesadaran berpolitik dari masyarakat sekarang? Saya pikir kampanye yang kita lakukan akan kami kampanyekan kembali bersama mengajak semua LSM masyarakat bahwa yang namanya menjual kedaulatan itu ketika Anda menukarkan hak kedaulatan Anda dengan 50.000 atau 100.000. Sekali lagi stop politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Baik. Jadi teman-teman mulai sekarang kita pertahankan kedaulatan kita ya. Setuju ya? Setuju. Baik, terima kasih ya Mas Ramdan. Nanti mudah-mudahan putaran kedua bisa berlangsung lebih luber dan jurdil tentunya. Oke. Terima kasih dan kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah di NDC Neo Demokrasi. Orang-orang yang